Evan Mania dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa jaga kesehatan dan kemarin banyak yang DM saya, kenapa nggak ada podcast? Saya jawab, saya on the way dari Jakarta ke Surabaya karena baru ada event. Ketika sampai Surabaya, sudah janjian dengan Asa, ternyata Asa yang gantian harus ke Jakarta. Jadi ya beginilah kalau orang sibuk bikin podcast. Sombong lah, kan selama ini kita merendah, sekali kita sombong. Ya, Evan Mania, saya cukup kaget karena kemarin tidak ada podcast, tapi ada email masuk. Yang pertama email Asa mengenai daftar pertanyaan untuk podcast, tapi kan tidak jadi. Tapi yang kedua, saya dapat email dari Bjorka. Kaget saya. Jadi dia bilang gini, Dewo, saya tidak bisa melihat data Anda. Wah, bangga ya. Berarti saya orang hebat ya. Saya jawab, berarti saya orang hebat. Bukan, kamu orang ngirit. Kamu hanya beli data kalau mau nonton video liput balapan Formula One. Selain itu kamu orang ngirit, selalu mencari free wifi. Jadi aku tidak bisa melihat datamu. Oke. Dia tahu kalau di HP saya nggak ada datanya. Karena saya selalu cari free wifi. Kemudian saya tanya, kamu ada saudara di Formula One? Saya bilang gitu kan. Ada. Siapa? Kakakku. Kaget aku. Saya ada ternyata saya. Siapa namanya? Di Alfa Romeo, katanya begitu saya. Oh, siapa ya? Valtteri Bjorka. Oh, ternyata adiknya Bottas. Kemudian saya tanya, Bjorka, kamu suka Formula One? Siapa istri atau pacar yang paling tertekan di Formula One? Lama nggak dijawab saya. Malam-malam dijawab, Kelly Piquet. Kenapa? Suaminya dominan, suka menang sendiri. Katanya. Sudah 11 podium. Oh ya, saya tanya lagi, kalau kenapa De Vries nggak dipertahankan di William katanya? Orangnya sok-sokan, sombong. Kenapa? Dia berpotensi dan hebat, saya bilang gitu. Saya dijawab lagi, dapat 2 poin saja, berlagak nggak bisa keluar dari mobil. Itu kalau dia podium 3, William harus mengorbankan 1 monokok atau sasis. Karena dia sudah tidak bisa keluar, monokok harus digeraji, itu rugi katanya. Nah ini yang terakhir mengenai Asa ini. Satu lagi teman saya, hebat mana Asul Ananda dengan Binotto? Diam-diam ya, Asul Ananda. Kenapa? Ketika ada yang tidak puas karena kalah, dia berani bertanggung jawab untuk keluar. Binotto ngeyel masih bertahan walaupun sudah berkali-kali dikalahkan Red Bull. Oke, kita kembali ke Formula One. Evan Mania, dan kita ke sini. Asa masih ingat kaos ini? Masih. Ini adalah kenang-kenangan, dan tadi waktu saya upload untuk promo podcast ini ada yang nyeletuk. Itu kita ingat ya, kita cari pintu keluarnya sirkuit aja nggak tahu. Kita sampai hotel sampai subuh. Apapun Evan Mania, Singapura adalah yang terbaik dari Indonesia karena itu yang paling murah. Kita harus ngomong fair aja ya. Murah kalau untuk kenikmatan nonton ya tanda petik ini masih kita benar-benar seperti nonton sirkus karena itu pagernya rapat-rapat, mau motret aja setengah mati. Jadi kalau motret dapatnya pager BRC itu. Ya kan? Pager BRC. Jadi itu apapun, tapi Singapura hari ini atau tahun ini akan mencatat sesuatu yang luar biasa, dan silakan Asa dengan analisanya. Ya, terima kasih Mas Dewo. Teman-teman semua, mohon maaf minggu lalu tidak bisa podcast, tapi weekend ini kan sudah balapan lagi, jadi bagusnya adalah ada banyak material yang bisa dikumpulkan dalam satu episode ini. Yang pertama kita akan ngomongin tentang Singapura. Seperti Mas Dewo bilang, ini sekarang yang paling dekat dari kita, yang paling gampang mungkin buat kita untuk nonton. Tapi terus terang secara pribadi saya nggak terlalu ngefans sama balapan ini, karena ya tadi, walaupun megah, mewah, dan ini jadi Monaco-nya Asia, tapi ketika menonton itu, saya pribadi mungkin waktu itu nggak dapat feel-nya, Mas Jo. Karena waktu itu saya ikut rombongan tamu, waktu itu ada pertemuan bisnis memang, jadi bukan liputan. Jadi suasananya lebih kayak networking daripada nonton F1. Jadi kayak saya nggak bisa merasakan atmosfer penonton yang seperti kalau balapan-balapan tradisional. Tapi mungkin sekarang beda ya, karena kan sekarang ini kan F1 sudah sangat global, mungkin fansnya sudah lebih meluas lagi,
sehingga mungkin tahun ini suasananya bisa agak beda. Ya moga-moga aja ini tetap jadi balapan yang ikonnya Asia Tenggara, karena nggak ada lagi balapan di sini kan. Betul, betul Sa. Betul Sa. Cuman kalau saya kebetulan nonton pernah dapat tiket yang di depannya garasi itu kan mahal sekali 10 jutaan. Waktu itu 10 jutaan ya, karena itu ada tamu yang tidak datang aja saya bisa dipinjam gitu kan. Kemudian saya juga nonton dari beberapa titik juga. Memang kita harus ikhlas ya, di Singapura ini kita memang nontonnya parsial. Sementara kalau di sirkuit permanen, itu kadang-kadang kita dapat bonus ya, berapa tikungan, mobil mau datang, hilang, atau datang, kelihatan jelas, hilang lagi. Itu memang sesuatu ya. Tapi kalau di Singapura ini ya semoga banyak videotron yang bisa membantu kita menikmati balapan itu kan saya. Ya, saya waktu itu pedok club sih terus terang Mas Jo. Sama keluarga waktu itu di pedok club. Ya memang ada akses ke pit lane, itu yang bikin keluarga suka. Tapi untuk nontonnya sendiri ya benar-benar sepenggal-sepenggal gitu. Jadi kalau kita jalan ke sini hanya kelihatan tikungan terakhir, ngelihat trek lurusnya juga nggak bisa puas. Ya ada plus minusnya nonton F1 di mana-mana. Karena terus terang nonton di Monaco juga parsial, nonton di Monaco juga sepenggal-sepenggal, nggak bisa lihat semuanya. Tapi di Monaco itu kan ada sejarahnya, dan penontonnya penonton tradisional lama, sehingga dapat atmosfer yang mungkin lebih otentik gitu. Tapi ya moga-moga kan ini hanya butuh waktu untuk jadi tradisi kan. Kalau cukup lama dia akan jadi tradisi. Jadi moga-moga nanti makin lama nonton di Singapura ini makin F1, dan F1 sekarang penggemar sekarang kan sudah beda generasi Mas Jo. Jadi mungkin sudah sangat beda. Jadi buat teman-teman yang menonton weekend ini di Singapura langsung, selamat menikmati. Moga-moga benar-benar jadi tontonan yang menarik, dan yang cerita utamanya nanti adalah ini adalah lomba pertama Max Verstappen dapat kesempatan mengunci gelar juara dunia tahun ini. Jadi Max Verstappen pesaing terdekatnya Leclerc dan Perez ya, teman satu timnya sendiri, sudah terlalu dominan musim ini. Masih ada 6 lomba tersisa tapi bisa mengunci gelar. Kalau kita ngelihat klasemennya, ini saya ulangi lagi, setelah Grand Prix Italia, Verstappen sudah 335 poin, Leclerc 219 poin, dan Perez 210 poin. Jadi kalau Verstappen mau juara dunia, kalau dia menang, saya rasa kuncinya mungkin bukan di sini ya, mungkin kuncinya mungkin di balapan selanjutnya, tapi kalau dia menang di sini, maka Leclerc harus finish lebih baik dari peringkat 9. Kalau Leclerc finish nomor 9 atau 10 atau lebih buruk, Verstappen juara dunia. Itu dengan catatan Perez juga gagal keluar dari 4 besar. Jadi kita masih harus menghitung Leclerc dan Perez dalam hal ini. Jadi kita akan lihat nanti kalau Verstappen juara, Leclerc harus finish lebih baik daripada peringkat 9, dan Perez harus finish lebih baik dari peringkat 4. Ya. Dua-duanya masih mungkin terjadi kan, dengan segala masalahnya Ferrari, siapa tahu nanti membagongkan kan, itu Ferrari ngejar fast lap mungkin di lap terakhir, malah melorot ke peringkat 10, kita kan nggak bisa, apalagi street circuit kan, banyak faktor X-nya Mas Yo, bisa ya, jadi nanti safety car, ada kecelakaan, dan kalau kita melihat sekarang steward lomba, pengawas lomba, wasit lomba kan sekarang lebih konservatif ya. Jadi kalau ada safety car atau ada kejadian, dia akan lebih hati-hati dalam proseduralnya, sehingga mungkin proses-prosesnya akan lebih lama. Jadi kalau nanti di balapan ini kurang 10 lap aja ada safety car, ada kecelakaan, itu bisa jadi balapannya sudah berakhir saat itu. Nah ini yang karena ini sirkuit jalanan, jadi ya kita akan melihat penggemar Verstappen mungkin pengen ini segera selesai, segera juara dunia, sehingga nanti harapannya mungkin balapan-balapan berikutnya udah nothing tulus lah, ngejar rekor, jadi dia bisa lebih ngawur balapannya untuk ngejar menang, nggak perlu ngamankan poin, dan itu memberi peluang mungkin buat pembalap-pembalap lain mungkin juga untuk lebih berani, karena sudah kesempatan untuk menang musim ini sudah semakin berkurang. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Verstappen. Ya. Ini kan saya setuju dengan Asa tadi, kalau ini kan sirkuit jalanan, yang paling saya maaf ya, tanda petik benci sirkuit jalanan adalah satu. Ini kan fasilitas sirkuit tidak disiapkan dengan fasilitas yang lebih baik dibanding dengan sirkuit permanen. Jadi bagaimana kendaraan berat untuk mengangkut mobil yang mogok dan sebagainya, kalau terjadi kecelakaan, kan ini kan dinding dengan dinding, sudah kalau udah nabrak kanan kiri pasti hancur gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah ini kan akhirnya kita yang rugi sebagai penonton, kayak kemarin kan kenapa harus berakhir di belakang safety car, itu kan sangat mungkin di sini .
sangat-sangat mungkin. Kalau kita lihat foto ini kan, ya ini memang jalanan yang dipermak jadi sirkuit F1 gitu. Dan keluhannya nanti bukan sekedar tembok kan, tapi juga bumpy-nya. Karena tahun ini mobilnya kan rentan porpoising. Jadi mereka pembalap-pembalap ini paling nggak semangat disuruh ke street circuit, karena berdasarkan pengalaman di Monaco sama Baku, wah itu paling tidak enak tahun ini. Tapi ini kan street circuit pertama sejak aturan tinggi jarak dasar mobil dengan permukaan lintasan dibatasi kan, dibuat lebih tinggi. Jadi mungkin tidak seporpoising ketika di Baku atau di Monaco, tapi tetap saja ini bumpy gitu. Jadi pembalap-pembalap banyak yang tidak terlalu semangat ke sini karena aduh ini bakal secara fisik akan sangat menyiksa. Di luar harus hati-hati dengan tembok dan lain-lain. Dan mobil F1 sekarang kan gede-gede masuk. Jadi kalau di street circuit itu kan memang lebih sulit. Lebih sulit ya. Ya. Jadi kalau Asa menampilkan foto ini, jadi saya malu ya. Jadi pertama kali saya nyusup jalan-jalan ke trek setelah babak latihan ya, kerbing ini yang saya dudukin, saya pegang-pegang, saya tidur di situ. Jadi saya masih berapa ya, 14 tahun yang lalu, masih muda saya. Jadi wajar kalau kelakuannya seperti itu. Nah, Sa, ini selain kita ngomongin masalah sirkuit jalanan yang mobil tambah gede, kemudian juga kita belum tahu apakah Singapura juga sekarang sudah musim hujan duluan, kita nggak tahu juga gitu. Nah, harapan supaya balapan ini menjadi tidak membosankan, karena terus terang aja kalau ini panas, saya yakin banyak sekali pembalap yang kepanasan, mobil yang kepanasan, karena Singapura ini kan juga udaranya udara laut kan saya, jadi pengaruh laut kan suhunya sangat tinggi sekali gitu saya. Kelembapannya Mas Yo. Ya. Kelembapan ya. Kalau panasnya mungkin Eropa kalau musim panas bisa lebih panas, tapi kelembapannya kalau di Asia Tenggara ini. Itu pengaruh nggak untuk pembalap dan mobil Sa? Untuk kalau balapan siang sangat pengaruh. Pembalap bisa kehilangan 3-4 kg balapan 2 jam di Sepang kan Mas Yo, karena kelembapannya itu, keringetnya kan jauh lebih banyak. Tapi ini kan balapannya malam. Jadi seharusnya mungkin tidak semenyiksa itu. Cuman ya tetap aja lembab. Orang-orang Eropa disuruh ke tempat yang lembab itu biasanya agak mengeluh. Yang kasihan sebenarnya bukan pembalap Mas Yo, mekanik. Pembalap kan tinggal datang, keluar, kalau nggak keluar dia masuk ke ruangan AC, istirahat, ada yang mijeti, ada yang merawat. Mekanik dia harus kerja nyeting mobil, dan itu kan bukan malam, ya, ketika sore atau siangnya. Jadi yang kasihan ya krunya, karena harus bekerja di garasi, walaupun ada kipasan dan lain, tapi kalau lembab itu akan sangat terasa. Ya kita harus simpati dengan krunya lah, termasuk Mas Tepi kan Mas, Tepi akan ada di sini, dia dapat tugas di sini atau minta tugas di sini. Iya. Iya, oke, hitung-hitungan Mark Verstappen mungkin kalau memang itu terjadi ya pasti kita akan boring, tapi juga asal tadi bilang karena semuanya sudah nothing tulus, itu juga sudah semuanya akan menjadi balapan yang menarik di sisa balapan. Tetapi kalau kita sebagai orang yang suka nonton Formula One kan juga berharap selalu seru gitu kan. Karena MotoGP kan sudah seru juga ya. Jadi Peko sudah mendekat atau kemarin jatuh. Ini jadi tambah berdebar-debar kan. Misalnya seperti itu. Nah di Formula One ini kan tahun ini kita benar-benar hampa, kering, sudah dominan segini aja orang udah pada bosen. Belum kita merasakan bagaimana Lewis Hamilton 8 tahun kita harus nonton Lewis Hamilton buka champagne terus, itu kan juga bosen. Nah, harapan tim mana yang menurut Asa harus bermain di sini supaya tidak boring atau punya kans menang di sini? Tim mana saja yang Asa melihat untuk trek jalanan seperti ini? Mundur sedikit ke MotoGP Mas Dewo, ya lap terakhir ngejar poin malah melintir. Itu Ferrari banget kan itu. Warnanya ya. Tempat asalnya Ducati, Ferrari sama ini ya. Sudah punya kesempatan emas untuk mengejar klasemen, sudah mendekat begitu bersusah payah, dibuang-buang sendiri lagi. Jadi kalau nggak jadi juara dunia Ducati tahun ini ya memang mungkin itu cirinya tim-tim Italia itu mungkin. ada mbagongnya. Jadi kan akhirnya kan kalau dia ngambil risiko, kalau dia mikir juara dunia kan ya udah di belakangnya Quartararo kan nggak apa-apa gitu. Maksudnya yang penting kan poinnya jangan makin jauh, jangan ambil risiko. Apalagi bapak latihan kalau sudah belepotan ya udahlah, itu sudah terbaik harusnya begitu ya. Iya, karena mikirnya kan mikir panjang kan, mikir juara dunia nggak apa-apa, aku kehilangan 1 poin di sini, nanti mungkin balapan berikutnya aku bisa ambil lagi. Itu ingat waktu Leclerc di San Marino kan, di Imola, maaf,
di Imola ketika dia ngejar poin melintir. Dan Ferrari ketika ngejar fase lap malah mundur satu posisi. Hal-hal kecil kayak gitu itu bisa menentukan juara dunia atau tidak gitu. Nah, kembali ke Singapura ya, harapannya kan tahun ini yang menang kan praktis hanya Red Bull dan Ferrari gitu. Kita masih mencari Mercedes ini kapan menang. Lewis Hamilton ini sudah begitu lama nggak menang. Kalau kita ngelihat prediksi ya pasti Red Bull ini udah cepat di semua sirkuit soalnya. Jadi siapa yang bisa nahan Red Bull di sini itu mungkin yang bisa menang. Ferrari seharusnya lebih punya peluang di sini karena sirkuitnya ya bukan power track ya. Dan mobilnya Ferrari kan sebenarnya all-rounder banget, tinggal bisa memaksimalkan settingan atau strategi nggak untuk mengalahkan Red Bull. Karena untuk mengalahkan Red Bull sekarang nggak sekedar lebih cepat kan, tapi harus bisa memaksimalkan strategi, memaksimalkan segala kesempatan dan peluang. Tapi yang paling ditunggu, yang swiper yang dipakai Mas Dewa itu Mercedes, kapan menangnya ini? Nah ini yang sudah begitu lama nggak menang, sulit dipercaya kan Mercedes nggak menang-menang. Sudah pole position di Hungaria, Russell, tapi belum menang. Ada yang hampir menang, tapi nggak bisa menang, Hamilton di Belanda ya. Kemudian kapan dia menang? Saya kan pernah bilang kalau peluang terbesarnya Mercedes untuk menang di sisa lomba itu di Singapura, karena street circuit lebih meliuk-liuk. Tapi Russell saat preview resmi tim menuju lomba ini malah bilang, mungkin peluang kita yang lebih baik nanti malah di Austin katanya, di Amerika gitu. Kenapa kok bukan di Singapura? Karena Singapura ini kembali ke sirkuit jalanan. Porpoisingnya tadi mendal-mendalnya itu lagi karena permukaannya tidak rata dan mobil Mercedes kan katanya sebelum ini juga nggak jago-jago amat di Singapura, ditambah dengan masalah porpoising, jadi mungkin akan lebih sulit. Tapi mungkin itu cyber kita nggak tahu. Yang jelas kan penggemar Mercedes pasti berharap tim ini segera menang. Penggemar kasual juga mungkin supaya ada pemenang baru gitu. Nah ini apakah Mercedes bisa menang di sini, itu mungkin storyline yang kita ikuti ini aja gitu. Bisa nggak Mercedes meraih kemenangan di sini? Masalahnya Mercedes ini kan sulit ditebak performanya Mas Dewa ya, karena kan qualifying-nya tuh jelek banget kalau dibandingkan dengan Red Bull atau Ferrari. Tapi ketika lomba solid gitu. Nah ini yang harus kita lihat nanti dari babak latihan hari Jumat malam, kita lihat Mercedes ada di posisi mana. Kalau dia bau-bau bisa menang aja, tim ini punya kemampuan strategi untuk mencuri kesempatan. Jadi saya sih berharap ada pemenang baru sih, kan tahun ini belum ada pemenang baru yang ya ada Sainz menang tapi bukan pemenang baru dari underdog gitu kan. Karena tahun sebelumnya kan ada Gasly menang 2020. Ya Ricciardo sudah pernah menang tapi Ricciardo bisa. Ocon menang tahun lalu, Ricciardo mencuri di Monza. Nah, kita berharap ada yang bisa mencuri di sini. Dan itu peluang terbesarnya ya mungkin Mercedes, dan kalau juara baru ya Russell. Hamilton sendiri sih bilang dia nggak terlalu pusing bisa menang atau nggak tahun ini katanya. Tapi saya yakin dalam hatinya kan pasti pengen menang. Ini juara dunia 7 kali, menang 100 kali. Masa nggak menang dalam semusim? Ini kan sulit dipercaya, ini terlama Hamilton nggak menang. Yang biasanya sangat mudah sekali untuk menang. Nah, ini kalau seandainya, ini kan sirkuit jalanan ya. Kalau sirkuit jalanan kan kita tahu untuk menyalip dan sebagainya sangat terbatas, iya kan? Sangat terbatas gitu. Nah, berani nggak nanti misalnya di kualifikasi itu seperti orang udah bakar mesin aja, yang penting dapat start yang bagus, kemudian bermain ngeblok dan lain sebagainya, mungkin nggak? Ya sangat mungkin Mas Yo, apalagi kalau di akhir musim gini mungkin ada tim-tim yang gambling, mungkin aku akan mentokin di sini, terus nanti mungkin aku korbanin sirkuit-sirkuit setelah ini, kayak misalnya Mercedes mungkin, wah kayaknya kita nggak punya peluang di Brasil, jadi kita maksimalin di sini aja. Kan bisa aja gitu. Apalagi kan penalti mesinnya sudah diambil di Monza kan. Iya. Banyak yang sudah ngambil penalti mesin sebelum balapan ini. Jadi moga-moga nggak terlalu banyak penalti lagi yang bikin kita pusing nunggu posisi startnya. Ini siapa di mana gitu. Ngaturnya kan sulit gitu. Jadi ya harusnya sih Mercedes ya tim-tim yang nanggung-nanggung akan lebih gambling lah. Alpine itu sebenarnya kuat, tapi mungkin lebih kuat di sirkuit-sirkuit yang cepat ya, bukan di sini. Mungkin nanti akan lebih baik di Interlagos. McLaren nanggung di semua, jadi sulit diharapkan di banyak sirkuit kecuali ada situasi khusus. Jadi harapan kita ya Mercedes antara di sini atau seperti omongannya Russell di Austin, karena di Austin sejarahnya Mercedes bagus sekali di sana.
nggak tahu tahun ini ya dengan mobil regulasi baru. Ya. Ya, adalah kita tunggu semua hari Jumat nanti babak latihannya seperti apa. Ya, jadi ini menarik F1 Mania. Jadi kalau kita cermati, tapi saya juga senang semangatnya ya. Ini Mercedes ini kan nggak menang-menang, tapi kan nggak mau menyerah. Nah, itu yang menarik juga kan. Kemudian Ferrari ini juga memang nggak mau menyerah juga, tapi memang kadang membuang peluang. Saya bisa simpulkan bahwa Binotto dan Wolff itu kalau mandi nggak pernah pakai handuk, yakin. Pasti pakai kanebo. Kalau pakai handuk pasti sudah lempar handuk dia. Ini nggak ngelempar-lempar, saya tunggu. Masih terus bertahan. Jadi pakai kanebo. Ini satu lagi, kenapa McLaren nggak disebut-sebut di sini, bisa siapa tahu bisa mengganggu dan sebagainya. Atau asal udah melihat ya udah McLaren dari situ aja gitu. McLaren sendiri kayaknya juga sudah agak melepas musim ini, Mas Yo, kecuali persaingan dengan Alpine ya. Karena satu, ada dua pembalap yang performanya tidak sama, hanya Lando Norris yang bisa diandalkan, dan secara mobil benar-benar nanggung di semua sirkuit. Minimal tahun lalu mereka cepat di sirkuit cepat gitu. Iya. Nah, tahun ini di sirkuit cepat nggak cepat, di sirkuit lambat nggak cepat, di sirkuit medium nggak cepat, jadi nanggung semua. Malah Alpine yang lebih punya peluang di sirkuit-sirkuit cepat. Jadi ya saya sih terus terang sudah nggak terlalu memperhatikan McLaren ini. Yang penting ya Lando sendiri kan peringkat 7, itu udah best of the rest, sudah maksimalnya ya segitu. Jadi ya nggak terlalu berharap banyak. Ya kalaupun jadi McLaren bisa mencuri podium atau kemenangan itu karena situasi khusus. Dan situasi khusus itu memang mungkin terjadi di sini ya, karena street circuit. Siapa tahu nanti banyak kejadian, misalnya di lap pertama mungkin ada 3 atau 4 mobil out, khususnya yang di tengah depan. Ya. Itu. Nah ini yang kita tunggu, karena street circuit kan seperti itu. Kita nggak, startnya itu sangat lebih mendebarkan, karena kalau ada yang out kan ya udah out, nggak bisa lagi gitu. Oke, jadi ini Mania memang kalau kita nonton ke Singapura itu memang kalau Anda hoki memang akan mendapatkan sesuatu kejutan yang karena sirkuitnya memang sirkuit jalanan dan itu memang jalan raya yang dipakai untuk balapan. Jadi saya menikmati ketika bagaimana melihat di depan mata Felipe Massa selang bensinnya masih nempel di mobilnya lari, itu kan juga waktu itu kan luar biasa kita melihat. Saya nonton di depan itu, kemudian ketika Nelson Piquet juniornya nabrak itu juga akhirnya jadi masalah besar di Singapura. Saya juga ada di situ. Nah, cuman yang menarik begini, ini kan Indonesia kenapa nggak bisa bikin balapan jalanan seperti Singapura? Kira-kira apa sebabnya, Ini perlu ngomong soal jalanan Indonesia, Mas Yo. Saya cuma kalau dari saya udah tahu sebabnya, Kenapa, Mas? Sebenarnya bukan masalah biaya, bukan apa. Indonesia itu kebanyakan dipasangi etle. Pada nggak berani ngebut pembalapnya, 1 meter etle. Langsung ngerem 100 meter etle. Ini nggak ada etlenya Singapura. Padahal katanya kota modern gitu Singapura, nggak ada etlenya. Di Indonesia, di Jawa Timur ini jalan biasa aja kerasa jalan gravel, Mas. Jadi ya tentu kita berharap sebagai penggemar F1 pasti berharap kelak akan ada balapan F1 di Indonesia. Ya. Tapi dengan popularitas F1 sekarang, dengan dengan value F1 yang begitu tinggi sekarang, sangat mahal untuk menyelenggarakan hak siar, hak penyelenggaraannya ini lagi kalau saham sedang tinggi-tingginya, Mas Yo. Yang enak kan ketika saham lagi anjlok baru dibeli gitu. Tapi ini sedang tinggi. Gorengnya, sahamnya nggak bisa digorengnya. Tapi memang saya tahu Wolff katanya berjuang udah ke Indonesia aja. Kata yang Asa tadi jalannya aja seperti gravel itu. Jadi kan dia nggak bisa nyalahkan. Ya kan yang bikin bumpy bukan mobilku tapi jalannya kan gitu dia kalau. Nah, jadi apapun Singapura cukup menarik teman-teman, sekali lagi karena ini memang dekat dengan Indonesia. Kalau saya pribadi memang tahun ini saya dapat tawaran juga berkali-kali dari Lily Tour, Ekis, ayo dapat free juga, ditawari free juga ada yang nawari, saya nggak berangkat. Saya sudah berjanji bahwa lebih baik uang saya yang untuk saya pakai Singapura saya titipkan tim otak-otak yang berangkat. Jadi tolong belikan merchandise Alfa Tauri, Alpine harus dapat, William harus dapat. Saya mikirnya begitu. Tapi kalau jujur seperti Asa tadi, memang Singapura harus ditonton karena memang dekat, sensasinya dapat. Tapi kalau Anda pernah melihat sirkuit yang permanen, apalagi yang namanya Austin, itu saya sampai gila ya, tempat dudukku di sini. Oh, berapa titik saya lihat, sampai ujung sana dapat gitu. Nah ini kadang-kadang kalau kita nonton di sirkuit enaknya seperti itu. Dan kalau sirkuit yang paling nyaman menurut saya adalah Melbourne, itu nyaman karena
taman kan, kita bisa jalan selama kita nggak capek bisa jalan 5 kilo saya. Jadi kita nonton dari Suzuka itu juga luar biasa, kita paling dekat dengan balapan seperti di Melbourne. Kalau Melbourne ini memang taman jadi mepet, Suzuka juga sama, tapi Suzuka ini kan kontur ya, jadi keren ya. Dan menurut saya sirkuit-sirkuit itu yang harus kita kunjungi. Amerika bisa, tetapi di sana super ketat pengamanannya. Tapi begitu lolos pengamanan aman dan nyaman Mas Dewa. Rasanya kalau Amerika udah gini kan kangen Sepang Mas Dewa ya, karena kan kalau nonton di K1 itu di tikungan pertama itu kan setengah sirkuit kelihatan itu. Iya, dapat trek lurusnya, startnya ya, dapat terus ngambilnya selalu di habis setelah trek lurus kan itu saya tikungan 1 2 itu kan kemudian melingkar. Banyak sekali itu Bang K1. Ya, dulu kalau nonton ke Sepang kan banyak yang beli tiket paling mahal yang kristal yang di depan pedok itu, tapi saya kalau ditanya bilang jangan beli yang itu, beli yang K1 aja yang di tikungan pertama. Kenapa? Satu, jalannya nggak terlalu jauh dari parkiran. Dua, separuh sirkuit kelihatan dan finishnya akan kelihatan kok. Saya bilang kayak gitu. Jadi itu ya ini rindu Sepang jadi. Iya, dan itu kalau Sepang pun harus jangan yang salah ya, ambil yang paling kanan. Itu atau yang jangan terlalu kiri. Kalau kiri nggak lihat bagaimana mobil salip-salipan di trek lurusnya. Itu kan menarik sekali di situ. Jadi memang itulah teman-teman kalau mau nonton lihat layoutnya supaya bisa menentukan gimana kita bisa nonton di sana. Dan Ewan-Mania untuk Anda yang mau ke Singapura jangan lupa jangan main-main dengan aturan yang ada di sana, taati peraturan karena kalau Anda bermain-main siap-siap Anda akan didenda atau mungkin bisa tidak pulang. Sekali lagi selamat menikmati dan Formula One kan tidak hanya kita ngomongin juara dunia. Sekarang ini masih ribet anak-anak muda yang pindah-pindah tim, kemudian juga ada juara dunia 2 kali yang tahu-tahu udah melencing ke tim lain, tapi efek dominonya sampai sekarang masih terasa. Asa melihat silly season ini bagaimana Asa? Ya, jadi ini masih belum selesai, masih ada beberapa tim yang belum mengumumkan pembalapnya dan masih ada pembalap yang sekarang punya opsi. Tadi Mas Dewa sempat ngomong di awal kan Nick De Vries kan habis dapat debut dan poin di Monza, dia sekarang punya pilihan Mas Dewa. Ini dia bisa bukan hanya di Williams kayak ini, dia bisa ke Alfa Tauri juga karena ternyata Alfa Tauri juga minat setelah Colton Herta ditolak super license-nya. Nah, sebelum kita ngomong ke tim-tim mana itu ngambil siapa, ya kita mungkin harus ngomongin Colton Herta dulu. Ini sebenarnya yang saya siapkan minggu lalu karena dalam hati saya kan saya ini penggemar IndyCar, penggemar jam car IndyCar dan walaupun belum tentu semua bintang IndyCar itu ketika ke F1 sukses, tapi selalu ingin melihat seperti apa mereka bisa berkiprah di F1, apalagi kalau dapat tim yang proper, tim yang tengah atau atas. Ya. Dulu kan ada Juan Pablo Montoya yang begitu spektakuler masuk F1, walaupun pada akhirnya karirnya nggak terlalu panjang. Ya. Lalu Jacques Villeneuve yang masuk F1 langsung di tim terbaik dan tahun kedua langsung juara dunia. Ini fotonya Villeneuve di belakang saya dan Villeneuve. Nah, tapi kemudian ada Sebastian Bourdais yang nggak terlalu sukses, Alex Zanardi yang nggak terlalu sukses, dan mungkin beberapa nama lagi yang mungkin tidak membuat nama IndyCar begitu baik. Tapi perdebatannya sekarang adalah walaupun Colton Herta ini sudah ditolak super license-nya, dia masih harus berprestasi lagi di IndyCar kalau mau ingin masuk F1, tapi perdebatannya beralih ke apakah F1 atau FIA itu memperlakukan IndyCar secara adil. Karena dalam hal ini IndyCar kayak diposisikan di bawahnya F2. Nah, itu yang kurang seret di kalangan banyak pengamat karena IndyCar itu harusnya levelnya di atas F2. Memang kan Amerika Amerika itu kan nggak mau ikut urutan hierarki Eropa kan, kayak misalnya ada di basket ada FIBA, Amerika bikin sendiri NBA. Pokoknya kalau federasinya itu Eropa atau tradisional dunia, Amerika biasanya punya sendiri gitu. Karena IndyCar kan memang tidak di dalam hierarkinya FIA, dia bikin sendiri di sana itu. Malah sebenarnya mungkin lebih lama kan, karena kan Indy 500 itu lebih tua dari F1. Gitu. Kenapa kok dia tidak diperlakukan sama dengan balapan-balapan di bawah FIA? Ini yang sekarang jadi perdebatan. Jadi walaupun Colton Herta ini ditolak untuk saat ini karena poinnya masih kurang, dia ini menang 7 kali di IndyCar dan konsisten di papan atas, tapi jumlah poinnya itu masih kurang karena dia belum juara
dan dia peringkatnya tahun ini juga kesulitan di 10 besar. Jadi saya mau nampilin, sebelum saya nampilin poin-poin itu, mungkin teman-teman juga udah lihat, saya ingin flashback dulu karena mendengar nama Herta itu sebenarnya saya sangat familiar. Saya bukan penggemar bapaknya, Mas Dewa. Bapaknya namanya Brian Herta, dulu pembalap top IndyCar, Chamcar waktu itu, dan selalu top, menang, tapi nggak pernah juara overall maksudnya, karena selalu dihabisin oleh salah satu pembalap favorit saya namanya Alex Zanardi. Nah, Zanardi ini di F1 gagal, ke Chamcar, jadi luar biasa populer di Chamcar dan jadi juara, kembali ke F1 lagi bersama Williams, gagal lagi. Tapi Zanardi dan Herta ini punya cerita. Saya ingin nampilin dan saya berharap teman-teman setelah ini mengecek YouTube-nya, cek kejadian ini. Judulnya The Pass biasanya. Orang nyebutnya salah satu aksi menyalip paling spektakuler yang pernah saya lihat. Selain Hakkinen nyalip Schumacher di Spa ya, ini salah satu yang spektakuler lagi. Silakan lihat di YouTube. Alex Zanardi dan Brian Herta. Laguna Seca. Ini kalau nggak salah tahun 96. Jadi waktu itu Zanardi yang mobil merah ini pakai tim Chip Ganassi, timnya Montoya juga. Kemudian Brian Herta yang di belakangnya ini yang disponsori oleh Shell itu. Jadi di Chamcar ya nyalip di luar begini masih nggak apa-apa Mas Dewa. Zaman itu masih nggak apa-apa. Sekarang ini udah nggak boleh. Track limit nanti. Kena track limit. Tapi ini nyalipnya, ini nih, lap terakhir hanya 3 tikungan sebelum finish. Alex Zanardi nyalip Brian Herta di tikungan yang namanya corkscrew. Ini salah satu tikungan paling terkenal di dunia. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube, silakan lihat, spektakuler sekali. Zanardi nyalip Brian Herta. Nah, saya nggak nyangka kalau ternyata Brian Herta itu sekarang anaknya yang bisa berpotensi masuk F1. Jadi menunjukkan umur juga ini. dulu nonton bapaknya, sekarang nunggu nonton anaknya di F1. Nah, poinnya untuk dapatkan super license, ini kan moga-moga teman-teman bisa membaca, yang screen-nya besar mungkin bisa melihat lebih jelas karena memang breakdown-nya cukup detail. Untuk masuk F1 itu butuh 40 poin, Mas. 40 super license point dalam 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir. Nah, kalau di Formula 2 itu gampang. Pokoknya finish 3 besar di klasemen itu pasti 40 poin. Jadi satu musim juara F2, 3 besar di F2, satu musim cukup untuk masuk F1. Peringkat 4, 30 poin, peringkat 5, 20 poin. Jadi kalau dia 3 musim itu peringkat 5 besar terus, sangat mudah masuk F1. Langsung otomatis. Formula 3 juga begitu. Ini saya loncati ya, IndyCar ya. Formula 3 itu 30 poin untuk juara Formula 3. Jadi kalau dia 2 musim di Formula 3, atau dia peringkat 2 atau peringkat 3 dan peringkat 4, bahkan peringkat 5 dan juara, itu sudah cukup untuk masuk F1. IndyCar ini diberlakukan antara F2 dan Formula 3. Ini menurut saya agak, ya pasti ada politisnya Mas Dewa ya, karena IndyCar secara struktur tidak di bawah FIA. Jadi kan kamu tuh orang luar, kamu tidak ikut sistemku. Jadi ya jangan ngomel kalau poinmu nggak sama seperti yang di bawah sistemku kayak gitu. Jadi ada politisnya ini. Nah, kalau dia juara di IndyCar, dia langsung 40 poin lolos. Kalau dia dalam 2 tahun bisa masuk 4 besar, ya mungkin dia juga lolos. Tapi Herta ini kan walaupun dia spektakuler, tapi dia poinnya tuh kurang 8. Dia masih 32 poin. Karena dihitung 3 musim terakhir itu. Nah, musim ini pun dia juga nggak bisa masuk 5 besar. Nah, ini yang membuat dia masih ditolak super license-nya. Nah, dari sini aja udah kelihatan kalau harusnya IndyCar itu minimal sama dengan Formula 2 gitu. Malah mungkin harusnya lebih tinggi lagi. Kalau di Formula 2 itu 3 besarnya 40 poin, harusnya di IndyCar 5 besarnya mungkin. Karena secara komersial lebih besar, secara persaingan mungkin juga lebih besar. Toh banyak pembalap F1 masuk IndyCar juga nggak bisa dominan juga kan gitu. Ada Grosjean di situ dan ada Ericsson di situ. Nah, ini kan ya Takuma 1 lumayan lah, menang Indy 500 2 kali di sana. Nah, ini tinggal yang adil itu yang mana? Ya mungkin minimal IndyCar harusnya sama kayak Formula 2. Kalau IndyCar sama kayak Formula 2, Herta seharusnya bisa masuk tahun ini. Nah, ini kan Herta harus menunggu tahun depan karena tahun ini poinnya juga masih kurang kayak gitu. Nah, ini
yang apakah itu adil atau tidak ya sekali lagi politis. Ini Formula 2, Formula 3, Formula E itu semua di bawah FIA. IndyCar enggak. Ya. IndyCar ini ya. Kalau dari Asa sendiri melihat kalau bebannya di IndyCar dengan Formula One atau Formula 2, ini di mana posisinya IndyCar ini? Kalau kita ngomong dengan kesulitannya dalam bersaing, kalau saya sebut sih mungkin IndyCar lebih rumit Mas, karena ada oval, ada balapan oval, oval kecil, oval besar, super speedway, ada sirkuit jalanan, ada sirkuit road course biasa. Jadi variasinya lebih banyak. Dan persaingannya juga ketat karena pembalap bisa berkarir di IndyCar Mas Dewo. Di Formula 2 kan enggak. Setelah sekian lama peringkat berapa dia nggak boleh lagi kan kayak gitu. Nah, di IndyCar ini kan dia bisa 10 tahun di situ kalau mau. Jadi dia antara yang senior dengan yang muda persaingannya ada. Jadi secara kualitas persaingan mungkin lebih komplit di situ. Karena ada veterannya, ada bintang mudanya. Nah, IndyCar dulu khususnya 90-an kan juga sempat hampir bersaing dengan F1 kan Mas Jo, secara popularitas. Karena dulu misalnya ya eranya Zanardi itu, lalu dulu Nigel Mansell habis juara dunia F1 92, dia ke IndyCar. Dan waktu itu dia langsung juara lagi di IndyCar-nya. Mario Andretti dulu bintang di Amerika jadi juara dunia di F1, lalu kembali lagi ke Amerika, lalu kayanya malah di IndyCar bukan di F1. Anaknya Michael Andretti itu luar biasa hebat di IndyCar, memang gagal di F1 karena waktu itu dia di McLaren 93, satu tim dengan Senna dan mobilnya sedang kurang baik. Jadi sebenarnya kalau dibilang seharusnya IndyCar kalau saya pribadi Mas itu di atas Formula 2. Di atas Formula 2 karena satu ini seri yang lebih bersejarah, lebih panjang, persaingannya juga lebih ketat, variasi lombanya lebih banyak, malah lebih menakutkan kan karena oval kan Mas Jo. Lebih menakutkan. Nah, ini secara budget di atas Formula 2 Mas Jo. Di atas Formula 2. Masih jauh di bawah F1, tapi di atas Formula 2 karena balapannya jauh lebih banyak. Kemudian dia berdiri sendiri kan, dalam artian dia traveling sendiri, dan sebenarnya kan sempat sangat internasional juga kan, dulu ada balapan di Australia, ada balapan di Jepang, ada balapan di Meksiko, ada balapan di Kanada, sempat ada balapan di Eropa juga. Nah, ini IndyCar kan sekarang sedang mencoba kembali ke masa keemasan. Kan IndyCar ini dulu meredup karena pecah kan Mas Dewo. Jadi dulu IndyCar yang luar biasa di tahun 90-an itu kan pecah. Jadi ada yang ikut pemiliknya sirkuit Indy 500 yang namanya IndyCar itu, tapi yang tim-tim ini bikin sendiri namanya Champ Car dulu. Yaitu yang Champ Car itu ya Montoya, Zanardi itu. Nah, kemudian dia merger kembali lagi jadi satu. Nah, ini gara-gara dia sempat pecah itu, dia momentum mengejar F1-nya hilang. Nah, sekarang ini dia sebenarnya punya momentum lagi ngejar F1, apalagi dengan popularitas F1 yang sedang meroket, itu otomatis balapan-balapan lain ikut ketarik, apalagi di Amerika gitu, single seat kan. Karena dulu kan Amerika itu NASCAR gitu. Nah, dengan F1 bisa menarik perhatian begitu besar di Amerika, IndyCar harusnya ikut ketarik. Gitu. Nah, ini yang saya rasa nggak adil gitu, karena IndyCar kok diberlakukan di bawahnya Formula 2. Menurut saya ini agak kurang pas. Tapi kalau kacamatanya FIA ya wajar kan Mas Dewo. Formula 2 milik saya gitu. Maksudnya di bawah saya, Formula 3 di bawah saya, kamu kan enggak gitu. Iya. Jangan minta sama gitu. Jadi ya ini politis. Oke. Siapa lagi yang masih hangat untuk dibicarakan karena ini kan juga seperti Mick juga nasibnya belum jelas. Kemudian juga bagaimana dengan Nick itu kata Asa tadi dapat 2 opsi bisa kemana-kemana. Yang lainnya bagaimana dengan kekosongan yang ada ini? Yang jelas ini saya tampilin Tsunoda diperpanjang. Alasannya kayak ini Honda masih ada lobby-lobby mau masuk F1 lagi nih kayaknya. Gitu ya. Karena itu mungkin Red Bull dan Porsche, mungkin Red Bull merasa aku nggak harus dengan Porsche, kemudian yang seharusnya sudah disepakati jadi tidak disepakati. Tapi ini cerita lain lagi ya, mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan karena itu hitungan bisnis, bukan sekedar sporting. Nah, tapi Tsunoda diperpanjang. Nah, malah sekarang temannya Tsunoda ini siapa gitu? Kalau sekarang kan seharusnya Pierre Gasly, ini yang kiri yang minum itu. Ya. Tapi ada kemungkinan ini akan jadi Nick De Vries. Gitu. Karena Nick De Vries kan sebenarnya kan setelah musim ini dia sebenarnya punya kebebasan gitu. Nah,
Karena kenapa? Karena Gasly mau diminta Alpine. Alpine kayaknya mau bikin super tim Prancis kayak gitu. Prancis. Jadi Ocon dan Gasly di sana. Kemudian AlphaTauri kan gagal mendapatkan Colton Herta. Jadi dia cari pembalap lain yang minimal harusnya kayak Gasly. Ya dia ngelihat potensinya mungkin Nick De Vries. Nick De Vries kan bukan pembalap muda, Mas. Usianya kan 27. Jadi mungkin Nick De Vries yang akan ke situ. Kemudian Gasly ke Alpine. Jadi itu kemungkinannya. Dan itu berarti yang sisa kan tinggal Haas sama Williams. Karena kemungkinan Alfa Romeo nggak akan berubah. Mungkin Zhou Guanyu sama Bottas tetap di situ. Nah, berarti tinggal di Williams. Nah, ini ada opportunity karena Colton Herta gagal jadi pembalap Amerika yang bergabung di F1. Ya mungkin pembalap Amerika yang masuk nanti ya ini, Logan Sargent ini, ya, yang sekarang termasuk jagoannya Formula 2 ini. Kan dia 4 besar sekarang, punya potensi lebih baik walaupun juga punya potensi melorot. Tolong dicek apakah dia peringkat 4 atau tidak, teman-teman mungkin bisa melihat. Nah, Sargent ini pembalap Amerika, ikut sistemnya Eropa, jadi dia akan lebih mudah masuk ke F1 karena Williams mungkin kalau De Vries nanti ngambil di AlphaTauri, ya dia mungkin akan ngambil ini karena alasan komersial. Sekali lagi F1 di Amerika sedang gede-gedenya. Cuman yang saya agak sayangkan Mas Dewo, Colton Herta jauh lebih terkenal di Amerika gitu. Ini mungkin belum banyak yang kenal gitu, karena dia jauh dari Amerika bertahun-tahun berkembangnya. Ya, tinggal, tapi selama ada pembalap Amerika pasti ada perhatian lebih. Tapi ini kan juga di Williams gitu, yang sekarang ini papan bawah. Tahun depan belum tentu, tapi sekarang papan bawah. Sedangkan Colton Herta kan harusnya bisa di papan tengah gitu, di AlphaTauri. Ya kita tunggu aja nanti seperti apa, tapi kemungkinan besar ini akan di Williams, Sargent ini akan di Williams, Gasly ke Alpine, itu berarti tinggal Haas. Haas ini siapa? Ya. Yang jelas si Kevin Magnussen masih kontrak, tapi Mick Schumacher ini masih terancam atau ini alat negosiasinya Haas saja gitu. Oh, iya. Karena masih bilang 50-50 itu kan berarti bosnya bilang 50-50 berarti kan masih ada tadi Asa menarik ini. Saya tertarik dengan omongan Asa tadi. Jadi ini mungkin alat untuk negosiasi. Ini berarti kan dengan pasokan mesin dan lain sebagainya. Ya, pasukan mesin dengan Ferrari, walaupun Mick Schumacher kontraknya dengan Ferrari Academy kan sampai akhir musim ini aja, tahun depan dia bisa independen. Tapi Mick sendiri kan nggak punya bargaining yang kuat, Mas Dewo, karena performanya tanggung kan. Betul. Nah ini pilihannya katanya kalau bukan Mick nanti di Haas itu nanti Nico Hülkenberg katanya. Tapi kalau menurut saya sih secara value ya mungkin lebih baik Mick Schumacher gitu, karena kan nama Schumacher masih muda, masih punya potensi. Ya, jadi ini masih dinamis dan masih bisa berubah lagi nih, masih bisa berubah lagi. Jangan-jangan nanti Mick di Williams atau Mick di AlphaTauri atau malah Mick di Alpine, kita masih nunggu kejutannya. Tapi kira-kira nanti akan seperti itu. Ya. Ini yang kita tunggu. Ya, yang berbicara selain prestasi adalah kemampuan tim manajemen untuk negosiasi, betul. Kemudian juga sejauh mana dia dapat support sponsor juga, ini betul, Sa. Nah, kalau ditimbang-timbang ini kalau Latifi kan sudah hilang ya, pasti sudah hilang ya. Nah, mix ini kalau kita ngomong dengan Nico tadi, apa yang menarik dan bukan tadi apa yang menarik? Haas ini dalam sejarahnya kan suka pembalap matang sebenarnya Mas Dewa kan ya. Kalau dulu kan ada Romain Grosjean sama Magnussen kan dipertahankan terus itu. Ya. Dia lebih suka tangan-tangan yang lebih aman gitu. Mungkin tidak spektakuler tapi aman. Nah Kevin Magnussen kan dianggap aman itu. Nah mungkin dia akan nyari pembalap aman lagi yang minimal bisa mencuri 1 poin, 2 poin yang untuk eksis terus gitu. Jadi nggak ngelonjak-ngelonjak performanya. Nah Mick Schumacher kan masih belum terbukti konsistensinya. Nah ini plus minusnya nanti seperti apa. Tapi saya rasa sih mungkin itu bargaining aja ya. Mungkin mereka juga tahu nama Schumacher itu mungkin penting, tapi kalau perlu jangan dibayar mahal, dan kalau Mick bisa membawa sponsor lebih banyak kan lebih baik juga. Kayak gitu. ini kan negosiasi. Di dunia olahraga sekarang kan biasa yang pemain aja bisa beli klubnya kok kalau di sepak bola Indonesia. Jadi apapun dunia olahraga, industri olahraga adalah duit berbicara. Kayak gitu. Okay. Itu yang kita tunggu. Tapi yang hebat adalah Williams kalau memang ngambil Logan Sargent ya berarti memang tim ini sudah merasa siap untuk naik level gitu. Karena tidak lagi butuh uangnya Latifi misalnya seperti itu. Karena kan sudah dipastikan Latifi sudah diumumkan tidak akan diperpanjang. Saya kira ini akhir karirnya Latifi.
yang mungkin juga tidak banyak yang menyesali atau mengenang juga, karena kan juga tidak spektakuler juga karirnya. Nah, dan F1 butuh pembalap Amerika lah, karena tahun depan ada 3 balapan di Amerika, ada 3 balapan di Amerika. Ya. Jadi kalau ada pembalap Amerika itu akan lebih membawa bumbu. Ya, saya pikir Latifi juga nanti pasti akan direkrut oleh Red Bull karena juara dunia tahun lalu juga berkat Latifi juga mungkin ya. Dia akan menikmati janji Christian Horner akan mendapatkan berkerat-kerat Red Bull di rumahnya, itu mungkin dia tiap hari minum Red Bull. Ada tambah lagi untuk silly season, ya ini tinggal menunggu aja karena tinggal 1-2 kursi aja yang saya sih tetap menyesali nggak ada Colton Herta di F1 karena kan kita pengen lihat nih jagonya IndyCar kalau ke F1 seperti apa. Jadi ya kita harus menunggu mungkin tahun depan, tahun berikutnya. Nah ya itu sementara itu ya tinggal sama Mick Schumacher ya. Moga-moga Mick Schumacher nggak kebuang. Daniel Ricciardo kemungkinan besar akan istirahat dulu masuk, liburan digaji masuk. Jadi setahun digaji penuh dengan gaji sangat besar di atas $20 juta katanya untuk tidak balapan dan dia sudah bilang juga kalau dia istirahat tahun depan itu seperti mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Nah tinggal masalahnya maju 2 langkah sama siapa 2024 kan nggak mudah juga gitu. Apalagi banyak bintang muda yang ingin naik gitu. Dan dia keluar dalam situasi tidak perform. Itu yang sulit buat Ricciardo. Tapi ya kita tunggu kan, siapa tahu masih ada dinamika. Dan satu lagi mungkin saya berharap F1 ngasih slot tim baru lah. Mario Andretti, walaupun tim Andretti itu yang jalankan Michael Andretti, tapi Mario Andretti kan ayahnya, dan Mario masih bilang sampai minggu lalu bahwa Andretti Global ini masih berusaha keras untuk bisa masuk F1 pada 2024. Dan menurut saya nama Andretti itu akan lebih menjual daripada Haas. Itu yang cuman ini juga mungkin bargaining juga kan, karena kalau ada tim baru masuk kan pembagiannya harus lebih banyak, jadi tim-tim dapatnya lebih sedikit. Kemudian F1 juga mungkin kamu bisa bawa apa gitu masuk ke F1. Nah ini kita tunggu perkembangannya kan, dalam hal itu ada Andretti, apakah akan dapat slot 2024, masih berjuang dia. Kemudian Porsche ini mau kemana, karena sudah pasti nggak sama Red Bull, itu berarti kan Honda kayaknya tanda-tanda akan kembali lagi kayaknya. Lalu kita lihat nanti tim-tim lain ini akan diakuisisi atau seperti apa gitu. Karena kontraknya Alfa Romeo di Sauber kan hanya sampai 2023, setelah itu Audi akan masuk. Ya, ini akan lebih dinamis. Kalau Andretti bisa menggandeng misalnya Porsche atau membawa nama besar lain, mungkin yang bisa menambah nilai komersialnya F1 ya mungkin akan masuk. Nah ini deadline pabrikan mesin baru untuk masuk kan 15 Oktober, berarti kan tidak sampai 3 minggu kan, sekitar 2 mingguan lagi. Nah itu pasti akan ada perkembangan update tentang Porsche atau pabrikan lain atau Honda. Pengumumannya mungkin bisa kita tunggu dalam 2 minggu ini. Itu yang soal silly season. Oke, ya, kita juga berharap kalau di rally kan juga ada nama Hyundai juga, siapa tahu Hyundai juga bisa masuk, karena Hyundai juga tidak main-main, dia juga punya produk yang namanya kereta, itu kan sama dengan powertrain. Kemudian juga kalau Formula One itu tahapannya masih mesin Formula One, Hyundai sudah punya di atasnya yaitu namanya H1, ya kan, dulu ada satu mobil Hyundai yang dikasih brand H1. Kita Hyundai termasuk yang dalam putaran gosip. Ya kan kalau kita lihat Superbike kan itu sekarang udah wah Hyundai ini menarik sekali kalau pabrikan-pabrikan Asia yang masuk. Nah, kalau kita melihat tahun depan dengan Formula One yang sudah ini, termasuk Formula One yang lagi bergairah atau cukup terganggu dengan dominasi Max Verstappen? Apakah ini juga berpengaruh terhadap jumlah tahun depan Jadi gini Mas Yo, kontrak-kontrak untuk tahun depan itu kan belum tentu menunggu hasil tahun ini. Ya. F1 sudah dapat momentum dari tahun lalu. Ya. Jadi ketika tahun lalu seru sampai akhir, bargaining tinggi, banyak calon sponsor, negosiasinya akan dilakukan secepat mungkin. Kan olahraga-olahraga besar seperti ini, atau sebenarnya semua olahraga yang profesional, itu kan nggak mungkin mepet-mepetan. Hanya liga bodoh yang jadwalnya mepet-mepet dan mendadak itu. Nah ini, pasti dia sudah dipikirkan dalam jauh-jauh hari, momentumnya didapat 2021, itu dimaksimalkan untuk 2022 sudah terlambat, tapi dimaksimalkan untuk 2023. Nah, untuk 2023 itu F1 sudah dapat jackpot gitu. Karena kalau kita ngelihat kalendernya, ini kalender yang dirilis F1 sendiri,
tahun 2023 kita akan melihat 24 lomba. Ya memang belum tentu terwujud semua ya, tahun ini 23 jadinya 22, tahun lalu juga nggak sesuai yang diharapkan. Ini masih China masih menunggu kepastian soal pandemi. Mungkin ada balapan lain juga yang mungkin siapa tahu terancam, kita kan masih belum tahu Mas Yo. Tapi bahwa F1 sudah merilis, ini loh hebatnya olahraga yang top ya, sebelum musimnya berakhir kalender selanjutnya itu sudah harus keluar. Jadi dia sudah keluar 2023 dan itu 24 lomba, ya terburuknya ya 22 seperti tahun ini mungkin, tapi dari sini aja udah kelihatan F1 dapat uangnya lebih banyak kan Mas Yo. Karena kan pemasukan F1 itu dari mana? Dari promotor lokal penyelenggaranya, dari hak siarnya. Semakin banyak yang disiarkan, semakin tinggi value hak siarnya. Semakin banyak lomba, semakin banyak pemasukan dari promotor. Dan itu berarti potensi jualan sponsornya juga makin banyak. Kenapa? Karena semua branding yang ada di sirkuit itu adalah milik F1, bukan milik sirkuit. Nah ini yang, jadi F1 ini sebenarnya sudah pasti akan performa keuangannya akan naik tahun depan. Karena hasil dari kerja 2021, 2022 nanti mungkin efeknya 2024 gitu kan. Apalagi kalau 2023 ternyata nggak seru lagi. Kan olahraga itu kan momentumnya begini Mas, nggak bisa langsung hari ini besok jualan nggak. Ini reputasi yang dibangun butuh waktu, bukan instan gitu. Nah ini yang kita lihat, dan F1 sendiri juga ada kelihatan dia masih terkunci oleh kontrak-kontrak lama Mas Yo ya. Jadi ada balapan-balapan yang kontrak-kontraknya mungkin memaksa jadwalnya tidak bisa geser. Tapi F1 punya cita-cita bahwa nanti itu pengelompokan Mas Yo. Asia dengan Asia, Amerika dengan Amerika, Eropa berdekatan dengan Eropa supaya logistiknya lebih murah. Jadi dipikirkan kan, meskipun dia punya uang banyak, dia mikirkan itu juga, karena kan semakin ini efisien, semakin besar profitnya kan kayak gitu Mas. Ya, betul. Nah, ini yang dilakukan ya memang belum semua bisa, dan ini agak curang juga karena yang Amerika dibagi 3 ini, Amerikanya yang dipecah-pecah, bukan Eropanya. Jadi kalau kita lihat Maret awal sudah balapan yang di Bahrain, nanti hanya ada 1 testing Mas Dewa di Bahrain. Jadi jumlah testingnya makin berkurang lagi. Jadi 3 sampai 5 Maret sudah balapan di Bahrain, kemudian ya ini ironisnya kok butuh 2 minggu sebelum balapan lagi di Jeddah di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Jadi 2 balapan Timur Tengah ini berurutan tapi tidak langsung. Kemudian Australia ini kan dikelompokkan dengan China, tidak terlalu jauh. Yang nyempal ini mungkin ya Baku ini Azerbaijan, karena ini Australia dengan China ini juga 2 minggu selisihnya. Kemudian selisih 2 minggu lagi ke Azerbaijan, tapi dari Azerbaijan ke Miami ini hanya selisih seminggu. Jadi ini menarik juga logistiknya ini. Miami ditaruh Amerika yang pertama di awal Mei, kemudian satu Eropa 3 kan, dari Imola, Monaco, dan Barcelona ini dalam 3 weekend berturut-turut ini Mas Yo. Di Eropa ya. Ya di Eropa, kemudian ke Amerika lagi, ke Kanada. Ya. Tapi Kanada ini mungkin karena kontraknya ya, karena kan Kanada dari dulu selalu pertengahan Juni, dari dulu. Jadi nggak bisa digeser dia, mungkin karena kontraknya bilang aku nggak mau digeser mungkin F1 sudah pengen Kanada ini dimepetkan sama Miami, tapi mungkin Kanadanya nggak mau mungkin. Nah kemudian Spielberg kembali lagi ke Eropa, ada Austria, Inggris, Hungaria, Belgia, Belanda, Italia, ini Eropa terus. Kemudian ke Asia lagi, Singapura dan Jepang berurutan lagi seperti ini. Lalu ada Qatar ini yang Timur Tengah yang terlempar di akhir. Amerika dan Meksiko dan Brasil ini kan relatif satu wilayah meskipun agak jauh sebenarnya. Lalu kembali lagi ke Las Vegas. 4 ini masih di benua Amerika, baru nanti endingnya di Timur Tengah lagi di Abu Dhabi. 24. Milih yang mana Mas Yo? Saya pengen yang klasik-klasik ya. Pengen yang klasik ya. Saya dari dulu pengen Inggris, susah. Karena Juli itu agak susah buat saya. Saya pengen lagi ke Austin, tapi sudah terlalu sering ke Texas. Nggak tahu ini. Las Vegas harusnya menarik ini. Las Vegas. Karena kalau teman-teman November ke Amerika, itu bisa sekaligus nonton NBA, bisa sekaligus nonton NFL. Jadi kalau suka olahraga, bulan November ke Amerika itu banyak tontonannya. Walaupun dingin ya. Jadi mungkin Amerika yang menarik yang di akhir musim ini. Ya, kalau tidak ya mungkin yang ada yang seminggu-seminggu kan. Saya ini ada Juli
Oh, Ya Agustus. bisa ditembak 2 lomba Mas Dewa ya. Ya. Jadi kan lumayan hemat kalau kita teman-teman kalau mau seperti itu kan yang back to back itu kan lebih hemat. Tapi yang jelas Ya. Irwan, Eropa Mas Dewa, ke Italia sama ke Monaco ini anaknya. Jadi iya Monaco menarik. kalau ke Imola kan turunnya di Bolonya, bisa mampir Ya. Maranello, wisata ke Ferrari, kemudian naik kereta aja ke Monaco. Ya. Ke Monaco nonton F1 di Monaco, lalu pulangnya lewat Nice atau apa gitu. Ini dua ini menarik. Kalau pengen liburan di Eropa, Imola dan Monaco saran saya. Ya. Menarik. Jadi kalau misalnya ya yang lain ya mungkin nggak tahu, ini ibu saya udah bilang, ayo nanti F1 sekalian umroh, katanya mati. Ya, salah satu tujuan saya juga itu, saya jeda itu ya pengen sekalian umroh. Tapi yang jelas ini sudah semakin menarik karena tersebar, secara marketing juga bagus karena sponsor juga mengejar di mana dia akan dominan produk di situ, dia juga akan mengejar dari mana dia yang minus produknya di situ. Ini nanti kita akan kasih secara marketing secara khusus ya saya. Karena kita hanya melihat Formula One tidak hanya sebatas olahraga saja, tapi di balik bisnisnya kayak apa itu kan cukup menarik untuk kita bahas. Ya nanti mungkin nanti ketika off season atau apa kita bisa bahas dapat uangnya seperti apa, baginya seperti apa itu. Ya. Saya selalu tertarik sama itu karena kan ya dunia saya. Ya. Nah, jadi ngobrol dengan Asa ini menariknya di sini aja. Jadi di sini dari tidak hanya sekedar kita ngomong teknis, secara teknis di balik ini apa. Mungkin saya teknis malah paling lemah Mas Yo mungkin. Nah, makanya jadi ini menutupi teknisnya itu dengan kita dibuka secara bisnisnya, kita dibuka gosipnya kayak apa, di baliknya apa. Ini cukup menarik teman-teman. Kalau secara teknis juga bisa googling banyak sekali sekarang ini YouTube atau podcast yang menampilkan itu. Asa ada tambahan lagi, Sa? Sejauh ini cukup Mas Dewo. Ya moga-moga mohon maaf minggu lalu nggak ada. Ya moga-moga ini sudah bisa memanasi untuk nonton Singapura akhir pekan ini. Dan buat teman-teman yang ke Singapura ya selamat menikmati. Lama tidak ada F1 di Asia Tenggara gara-gara pandemi. Ya moga-moga balapannya seru dan tidak terganggu safety car di akhir. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa silahkan kalau yang berangkat, teman-teman yang lain juga saling bisa memberikan informasi karena sebetulnya ada just tip karena memang kita membeli barang-barang di sirkuit itu kalau menurut saya lebih ada jaminan bahwa itu original. Kedua juga kalau kita dengan just tip ini juga lebih menghemat daripada kita beli sendiri secara online karena biasanya juga tambahan biayanya juga lumayan. Pajaknya Garmin tinggi Mas. Makanya jadi silakan. Jadi daripada teman-teman kena pajak itu bisa jadi satu merchandise untuk dikoleksi. Sekali lagi terima kasih Asa, terima kasih untuk teman-teman. Maju terus Asa untuk olahraga yang dihandle Asa ini karena banyak sekali yang dihandle. Sukses terus dan sehat untuk kita semuanya. Salam olahraga dari Main Balap.